Bab 1621, Kesenjangan Kecurigaan, 25. Ketika dia mengatakan, kamu, masih melirik Gu Qingqing, Gu Qingqing juga sedikit mengernyit. Ketika mendongak dan melihatnya, Gu Qingqing hanya tersenyum. Jika terjadi sesuatu padamu, kakak sepupu pasti akan merobekku. Gu Qingqing juga tidak terlalu khawatir. Memang, hubungan mereka saat ini termasuk kerabat jauh. Sebenarnya tidak ada apa-apa kan? Aku pikir pria ini hanya menginginkan uang. Jika uangnya sudah ada, bukankah dia juga akan melakukan apapun pada kita? Lin Zui masih menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tidak tahu, pria ini ternyata rentenir, dia mengarahkan dirinya pada pinjaman untuk para penjudi. Begitu pihak lain tidak bisa membayar hutangnya, dia akan kolagen bawahannya untuk bertindak kejam. Kamu bilang dia apa? Sebelum Lin Zui selesai berbicara, Gu Qingqing mengerutkan kening. Tiba-tiba ia menangkap sesuatu, bahkan suaranya pun berubah. Aku mendengar beberapa tahun yang lalu dia menyewa di kasino. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia mulai menjalankan perusahaan hiburan. Setelah mengetahui asal-usulnya, aku memutuskan kontraknya. Tanpa diduga, kali ini dia muncul atas nama orang lain. Jika aku tahu dia adalah mitra itu, aku pasti tidak akan membiarkan kalian datang. Gu Qingqing hanya terkejut. 3 tahun yang lalu, ayahnya dibujuk oleh seseorang untuk bertaruh, kehilangan banyak uang, meminjam banyak riba, dan juga pelaku yang akhirnya memaksa ayahnya mati. Sebelum ayahnya meninggal, ia menikah dengan Leng Xicheng. Ia hanya pernah mendengar bahwa Leng Xicheng kemudian membantu mereka membayar utangnya dan mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan masalah ini, jadi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Tapi aku tidak tahu, pria itu, apakah ini yang sekarang? Tanpa sadar ia menggenggam tangannya. Lin Zui juga berkata, orang ini sangat berbahaya, apalagi akhir-akhir ini tidak ada orang di perusahaan. Jika ada mitra yang menghubungi, kalian harus melaporkannya kepada saya. Wakil mengangguk, Gu Qingqing masih diam. Beberapa orang terus kembali ke kantor. Gu Qingqing mengetuk pintu kantor pada waktu yang lama dan bertanya kepadanya. Direktur Lin, apakah Anda tahu berita spesifik tentang riba ini? Kasino mana dia? Lin Zui tahu dia pasti akan bertanya. Harus dikatakan bahwa semua pertanyaan tentang ayahnya akan mendapat perhatian khusus darinya. Dia berkata, aku ingat aku bekerja di sana lebih dari 2 tahun yang lalu, saat itu di Amerika Serikat, memang sudah sepakat untuk berbisnis bersama, tapi kemudian aku tahu dia tampak agak gelap setelah latar belakangnya, maka dia berpisah dengannya. Sesungguhnya orang-orang yang rugi pada saat mereka terpecah belah, itu berarti dia mencariku karena ini. Dia hanya mengatakan pada saat itu bahwa dia bertemu seseorang dan tidak dapat tinggal di Yancheng sebelum dia datang ke Amerika Serikat. Yancheng, dan masih lebih dari 2 tahun yang lalu, bukankah itu tepat untuk urusan Anda sendiri? Dia tidak pernah berhadapan langsung dengan rentenir 3 tahun yang lalu, hanya melihat beberapa adik laki-laki yang datang ke rumahnya untuk memukulnya. Gu Qingqing bahkan melangkah maju dengan penuh semangat, dan meletakkan tangannya di meja. Apakah Anda tahu mengapa dia pergi ke Amerika Serikat? Siapa yang terkekang? Aku tidak tahu bagaimana masalahnya. Dia juga mengangkat bahu. Jika aku tahu begitu banyak, aku tidak akan bekerja sama dengannya saat itu. Lin Zui juga sengaja bertanya, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Tidak. Gu Qingqing mengambil tangannya dan otaknya berputar dengan cepat. Lin Zui melihatnya dengan ragu dan masih membantu dengan baik. Kamu perlu mencarinya. Ini adalah orang yang sudah mati, bukan hal yang baik. 1622, Kesenjangan Kecurigaan, 26. Lalu, apa kamu tahu siapa namanya? Aku tahu, Xuan Qiang. Lin Zui tidak takut dia tidak terpancing. Selama dia tertarik dan terus menyelidikinya, dia berani menjamin bahwa hubungan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng akan berhasil dirobek. Aku mengerti. Gu Qingqing ingin bertanya lebih jelas, dan takut ada kesalahan. Ia menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya mundur lagi. Lagi pula, masih belum pasti apakah orang ini menganiaya ayahnya. Tapi yang pasti, orang ini adalah paku yang keras. Mencarinya langsung sama saja dengan mencari mati, dia tidak akan begitu bingung. Jika Direktur Lin mengetahui kabar darinya, tolong beritahu aku kapan saja. Pada akhirnya, Lin Zui dengan senang hati menyetujuinya. Dia juga berkata, Nona Gu, tolong lebih banyak bekerja dalam 2 hari ini.
Aku akan menyerahkan tugas yang lebih penting kepadamu nanti. Apalagi yang bisa dia lakukan? Gu Qingqing merasa sedikit bingung dan mengangguk. Tidak lama setelah pulang kerja, dia menelepon Leng Xicheng begitu dia pulang. Telepon terhubung, dan dia segera berkata, "Halo, Xicheng." Tetapi tidak ada respon dari telepon untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia mendengar suara panggilan telepon kecil. "Qingqing." Siapa yang menjawab telepon tadi? Ini adalah malam di Tiongkok. Ada perbedaan waktu hampir setengah hari di sana dan di sini, dan seharusnya sudah pagi. Leng Xicheng berkata, "Sekretaris Cheng baru saja melapor. Apa yang terjadi?" Gu Qingqing sekarang pikirannya dirantai oleh rentenir itu. Ia juga tidak terlalu khawatir. Kedua orang itu pertama kali melaporkan perdamaian dan mengatakan hal-hal kecil tentang pekerjaan. Akhirnya, ia ingin menambahkan, "Dan Xicheng, sebenarnya aku. Ada apa denganmu?" Leng Xicheng agak aneh. Dia ragu-ragu untuk berbicara dan berkata setelah waktu yang lama. "Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Ini hanya kejutan. Bagaimana dengan riba yang dipinjamkan oleh ayahku saat itu? Siapa dia?" Leng Xicheng tercengang dan tercengang. Untuk sementara, ia bereaksi dan bersuara sedikit tidak wajar. "Dia datang untuk meminta hutang, jadi aku langsung meminta bawahanku untuk mengembalikan uangnya. Jika orang itu mendapatkan uang, seharusnya tidak ada lagi. Saya belum pernah melihat siapa itu." Dia berhenti sejenak dan bertanya lagi. "Kenapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini?" Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. "Tidak, hanya saja. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Meskipun rentenir itu berkeringat, ayahnya meninggal karena dirinya sendiri, dan akhirnya meninggal karena kecelakaan, dan tidak ada hubungannya dengan rentenir itu. Tapi dia selalu merasa ada hubungan yang sama antara keduanya. Tapi dia juga tidak tahu apa spesifiknya. Jangan-jangan kakakmu berjudi lagi. Riba tidak bisa disentuh." Leng Xicheng dengan cepat mengalihkan topik. Gu Qingqing juga tidak terlalu membujuk, dia mengangguk. Ya, tiba-tiba dia teringat dan menghela nafas. "Tidak apa-apa, kamu bekerja dengan baik. Dan jangan mencari wanita di luar sana. Tunggu aku kembali, kamu sendiri, untuk memeriksa." Keduanya mengucapkan dua kalimat lagi dan menutup telepon. Di sini, Gu Qingqing masih merasa sedikit lega. Ia menelepon ibunya lagi. "Bu, apa kamu tahu apa nama sewa 3 tahun lalu dan masalah apa?" Wu Weimei mengira dia sedang menelepon untuk apa, tetapi dia tidak menyangka akan menanyakan hal ini, yang agak aneh. "Untuk apa kamu menanyakan ini? Aku tidak tahu siapa nama orang itu, aku hanya tahu bahwa anak buahnya menemukan." Kak Qiang. 1623 pergi atau pergi, 1. Ini, Kak Qiang, apakah itu Kak Qiang yang mereka katakan? Namanya mirip, mungkin sekali. Gu Qingqing segera bertanya, "Apakah kamu tahu nama lengkapnya?" Wu Weimei menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak tahu kondisi ayahmu saat itu, bagaimana aku bisa bertanya dengan jelas?" Pihak lain hanya mengatakan akan mengumpulkan akun, dan tanda tangan ayahmu. Saat mereka datang untuk menagih hutang, ayahmu juga mengakuinya. Gu Qingqing bertanya lagi, "Kalau begitu, apa kamu tahu di mana ayah kehilangan uang?" Wu Weimei berpikir sejenak, sang Xia berada di pusat hiburan Nanguo di Jalan Kaolin. Kemudian toko segera ditutup dan orang-orang melarikan diri. Setelah mengutarakan, Wu Weimei tiba-tiba sedikit waspada. "Kenapa kamu bertanya ini? Mungkinkah dia ingin pergi ke 3 tahun yang lalu, seperti ayahnya bunuh diri, dia ingin memeriksa biaya asuransi. Hari ini aku bertemu dengan seseorang yang kemungkinan besar adalah dia." Gu Qingqing berkata, "Aku pikir, jika bukan karena riba yang dia pinjamkan kepada ayahnya, mungkin tidak akan ada hal seperti itu. Ayahmu sudah dewasa. Jika bahkan dia tidak meminjam dari Kak Qiang, dia juga akan meminjam dari rentenir lain. Ayahmu meninggal dalam kecelakaan mobil. Meski kecelakaan, tapi dia dibunuh oleh Leng Xicheng. Jangan lupakan ini." Wu Weimei sekarang tahu bahwa Leng Xicheng sebenarnya sangat memperhatikan Gu Qingqing, tetapi Gu Qingqing dan Leng Xicheng tidak membiarkan mereka hidup dengan baik. Karena kalian tidak ingin hidup dengan mereka, kalian juga tidak akan hidup dengan baik. Ibu, walaupun saat itu mama memaksamu untuk menikah dengannya, itu hanya karena tindakan sementara. Jangan lupa, siapa yang membunuh papamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Gu Qingqing ada di sini dan melihat panggilan yang ditutup.
Dia tahu bahwa orang yang dia temui kali ini belum tentu adalah Kak Qiang saat itu. Bahkan jika kematian ayahnya ada secara teknis dengan apa yang harus dia katakan, dia tidak membunuh ayahnya secara langsung. Tapi entah kenapa, Gu Qingqing selalu memiliki perasaan tersembunyi bahwa kemunculan orang ini seharusnya membawa dan mengeksposnya. Semoga ini hanya ilusinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di masa depan, dia masih bekerja dengan serius setiap hari. Lin Zui mengatur banyak pekerjaan untuknya. Selain tidur setiap malam, dia punya waktu untuk menelepon Leng Xicheng. Karena jet lag hanya berlangsung 12 jam, dia tertidur dan bangun di sana. Beberapa hari ini Leng Xicheng juga sangat sibuk, rapat, pembicaraan, dan kerja sama. Dia sesekali menonton beberapa berita, dan tentu saja ada banyak berita antara dia dan Su Zipei. Setiap kali dia melihatnya, dia tidak bisa menahannya. Yang kedua adalah karena Anda telah memutuskan untuk hidup dengan baik bersamanya, Anda harus mempercayainya. Selain itu, ada banyak pekerjaan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk menyalakan lampu. Setelah sibuk selama 3 hari, akhirnya tugas yang diberikan oleh Lin Zui selesai. Ketika dia datang untuk melapor, Lin Zui melihat laporannya dan mengangguk. Pekerjaan sudah selesai dengan baik. Gu Qingqing menghela napas lega dan tersenyum santai. Selama dia bisa dihargai oleh bosnya, pekerjaannya tidak akan sia-sia. Dia menutup laporan itu, jadi Nona Gu, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus kamu selesaikan. Dan hanya Anda yang bisa melakukannya saat ini. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Dia menjawab bukan untuk menanyakan apapun, tapi, aku pasti bisa menyelesaikannya. Lin Zui tersenyum. Sangat bagus. Kau ikut aku ke Amerika Selatan besok. 1624 jika sudah pergi, 2. Apa? Gu Qingqing mengira dirinya salah mendengar dan bertanya lagi. Besok, tolong ikut aku ke Amerika Selatan. Lin Zui kembali lagi. Ini juga pekerjaan, kamu tidak mau. Tidak, tidak, hanya sedikit, agak terlalu tiba-tiba. Dia menenangkan kepalanya. Bukankah sebelumnya dia mengatakan akan pergi ke Yancheng? Bagaimana bisa tiba-tiba pergi ke Amerika Selatan? Ini untuk pekerjaan. Sekarang aku tidak punya orang lain untuk menghibur, hanya bergantung padamu. Lin Zui juga berkata, aku ingat, kamu pernah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu juga memiliki visa ke Amerika Selatan, kan? Ya, tapi, Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, lalu mulai berkata. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan apa pekerjaanku. Bagaimana aku bisa melakukannya? Selain itu, ketika aku pergi ke Amerika Selatan, aku tidak bisa berbahasa Portugis dan Spanyol. Lin Zui berkata bahwa pekerjaan Wei lebih sederhana, saya akan memberikan materi yang relevan kepada Anda, dan Anda dapat menghabiskan waktu di pesawat. Anda tidak perlu berbicara bahasa Spanyol dan Portugis, Anda dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Gu Qingqing masih sedikit terkejut. Tidak ada yang harus aku lakukan. Aku akan pergi besok. Aku tidak bisa menemukan asisten yang bisa diandalkan di sekitarku, hanya kamu. Lin Zui berkata, tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi, aku harus pergi dan mencari orang lain. Gu Qingqing tidak tahu harus berkata apa. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Zui untuk waktu yang lama. Direktur Lin, saya perlu menyarankannya. Lin Zui juga tidak mempermalukannya. Terus terang, ini hanya hidangan pembuka. Dia setuju untuk pergi bersamanya. Jika dia tidak pergi, ada kesempatan baginya untuk mengalaminya di masa depan. Pergilah, tapi jangan terlalu malam, merekomendasikan beri aku jawaban hari ini. Gu Qingqing mengangguk dan bersiap mundur. Lin Zui menambahkan, oh, tunggu. Gu Qingqing menoleh ke belakang, dan Lin Zui berkata, aku harap kamu tidak memberitahu siapapun tentang aku pergi ke Amerika Selatan. Saya pergi ke rahasia bisnis kali ini, dan saya tidak ingin orang tahu. Saya harap Anda dapat merahasiakannya. Gu Qingqing mengangguk, kali ini ia benar-benar keluar dari gerbang. Sama dengan. Hari ini dia lembur sampai larut malam. Begitu sampai di rumah, dia menerima telepon dari Leng Xicheng. Hari ini tidak seperti biasanya. Awalnya Gu Qingqing lebih suka berbicara tentang dirinya di sini, tetapi tidak memahami Leng Xicheng banyak bicara kali ini. Setelah dia berkata sebentar, tempat ini sangat sunyi. Leng Xicheng sedikit bingung. Qingqing, ada apa?
Gu Qingqing bangun. Tidak apa-apa. Leng Xicheng juga berkata, awalnya, aku berkata untuk pulang lebih awal. Tapi ada bisnis di sini yang perlu ditunda selama beberapa hari. Tidak perlu terburu-buru. Awalnya dia akan sangat kecewa setelah mendengarnya. Tapi sekarang, setelah tahu bahwa dia juga bisa pergi, dia tidak begitu cemas. Dia masih bercanda dan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru. Mungkin, jika kamu tinggal di mana terlalu lama, aku akan langsung membunuhmu dan mencarimu. Leng Xicheng mengangguk. Tentu saja, lingkungan di sini sangat indah, saya berharap bisa membawa Anda ke pantai di sini. Dia sendiri tidak peduli. Lagi pula, ini adalah Amerika Selatan. Butuh waktu 30 jam untuk datang ke sini. Dia masih bekerja. Di mana ada waktu untuk datang? Gu Qingqing baru menutup telepon setelah mereka berdua mengucapkan beberapa patah kata lagi. Dia memegangi ponselnya sebentar dan tampak melamun. Setelah cukup lama, dia baru mengetik beberapa kata. Direktur Lin, saya akan pergi. Di sana, Lin Zui melihat beberapa kata ini, sudut bibirnya sedikit melengkung. 1625 pergi 3. Dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menambahkan segelas anggur merah lagi. Warna anggur itu seperti warna darah. Di bawah sinar bulan, dia memegang gelas anggur, seperti vampir, dan memulai pesta darah ini. Setelah berhari-hari, akhirnya ada kesempatan untuk secara resmi memulai pertarungan yang menentukan dengan Leng Xicheng. Mengapa rasanya seperti ada sedikit kegembiraan di tulang-tulangnya? Dia memegang gelas itu dan menyentuh gelas yang tidak ada orang yang meminumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, pesawat yang dipesan oleh Lin Zui lepas landas pada malam hari, dan transit dari Los Angeles lebih cepat daripada berjalan dari London. Tim Leng Xicheng adalah tim yang ditunjuk oleh departemen terkait dan membawa faktor politik tertentu. Pemberhentian pertama di Buenos Aires, setelah itu akan pergi ke Rio de Janeiro dan Santiago, ibu kota Chili. Setelah naik pesawat, Lin Zui benar-benar memberikan banyak informasi dalam bahasa Inggris. Ia juga tersenyum. Izinkan kamu tidur dulu setelah naik pesawat, dan tunggu sampai Los Angeles berbalik. Gu Qingqing membuka file itu dan menemukan sebuah perkara itu diserahkan oleh Lin Zui kemarin, tetapi dalam bahasa Inggris. Melihat ekspresi keraguannya, Lin Zui masih tersenyum. Lihat lebih dekat lagi. Dia benar-benar melihat lebih banyak. Ada lebih banyak informasi pribadi dari mitra, preferensi, keyakinan, dan tabu. Lin Zui berkata, ingatlah tabu dan preferensi ini. Orang ini lebih merepotkan, jadi sebaiknya jangan membuatnya marah. Bahkan jika tujuannya adalah membawa Gu Qingqing untuk melihat sesuatu yang ingin dilihatnya, ia harus terlihat seperti akan menandatangani kontrak. Gu Qingqing mengangguk, ia benar-benar akan mengingatnya satu demi satu. Setelah turun dari pesawat, Lin Zui masih tampak menyesal. Kali ini, mungkin dia tidak bisa tinggal di hotel delegasi. Kali ini, sebuah grup telah memesan sebuah hotel dan darurat militer. Bagaimanapun, Anda tahu, keamanan di sini tidak terlalu baik. Gu Qingqing mengangguk, ia merasa sedikit menyesal karena tidak bisa tinggal di sebelah Leng Xicheng. Lin Zui juga berkata, tapi jangan khawatir, aku akan tinggal di hotel terdekat. Setelah itu, akan ada jamuan makan dalam 2 hari, dan selebritas akan diundang pada saat itu. Aku akan membawamu ke sana. Gu Qingqing mengangguk. Lagi pula, ada tugas untuk datang ke sini kali ini, meskipun ia sedikit menyesal dan tidak keberatan. Setelah menunggu di hotel, lingkungannya sangat bagus, dan Anda bisa melihat laut dengan membuka jendela. Baru saja selesai beres-beres, Leng Xicheng sudah menelepon. Pagi tadi, dia meneleponmu. Tapi kenapa kau tidak mematikan teleponnya? Butuh waktu 30 jam untuk terbang ke sini, dan biasanya mereka menelepon, dan dia masih di pesawat. Gu Qingqing tentu saja tidak bisa mengatakannya, ia hanya menjelaskan, maaf, saat itu ponselnya mati dan sedang mengisi daya secara otomatis. Dia berdiri di dekat jendela dan bisa melihat hotel di Leng Xicheng dari jarak jauh. Mungkinkah di salah satu jendela ada Leng Xicheng? Sebenarnya, Leng Xicheng juga mendorong jendela dan berdiri di dekat jendela. Kedua orang itu tidak tahu bahwa jarak antara mereka mungkin dipisahkan oleh lautan bunga, dan mereka bertemu lagi di ribuan udara dan pegunungan, tetapi tidak ada yang bisa melihat siapapun. Dia mengangguk, baguslah kalau tidak ada apa-apa.
Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu kemarin? Seperti itu, bekerja dan bersosialisasi. Selain bahasa China, tidak ada perbedaan lain. Tepat ketika Gu Qingqing mengetuk pintu, ia segera berkata, "Aku akan bekerja, sampai jumpa. Dan aku merindukanmu." 1626 terpisah 4. Leng Xicheng tercengang ketika mendengarnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Ya, aku juga." Setelah mengatakan ini, dia masih memiliki wajah tanpa ekspresi dan tersenyum. Ketika dia menyadari hal itu, dia memaksa dirinya untuk tidak terus tersenyum, tetapi setelah beberapa saat, Wei Yai masih tersenyum. Hanya saja, ketika telepon ditutup, terdengar suara lonceng di katedral luar. Itu untuk memberitahu semua orang bahwa sekarang sudah pukul 1 malam. Mengapa ia merasa bahwa Gu Qingqing di ponsel juga mendengar suara yang sama seperti di sini? Baru berpikir begitu, dia pun merasa geli. Pasti sudah terlalu lama tidak melihatnya, jadi dia juga sedikit berhalusinasikan. Jika dia berada di dalam negeri, dia sekarang berada di Amerika Selatan. Ini adalah tempat yang harus diubah dan membutuhkan waktu 30 jam untuk mencapainya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lin Zui meminta untuk pergi ke sana, jadi dia harus berkemas dan bertemu dengan pengusaha mereka di sana. Dia istirahat sejenak, bahkan sebelum makan siang, dia mengikutinya untuk membahas pria itu. Pria itu adalah seorang pria tua berkulit putih dengan janggut yang terlihat baik. Ketika melihat Lin Zui, dia tampak akrab dengannya. Begitu bertemu, dia langsung memeluk Lin Zui dengan hangat. Orang tua itu berbicara dengan cepat dan suaranya keras, tetapi berbicara bahasa Inggris dengan nada Spanyol yang jelas terdengar aneh. Terutama saat berbicara, dia secara tidak sadar akan berkomunikasi dalam bahasa Spanyol. Untungnya, Lin Zui mengerti bahasa Spanyol, dan keduanya berbicara dengan sangat bahagia. Gu Qingqing masih mempertahankan postur tubuhnya di awal. Ketika Lin Zui berbicara di sana selama beberapa jam, dia tidak bisa berbicara sama sekali, dan dia merasa sedikit bosan. Bahkan jika dia bosan, dia tidak berani berbicara sembarangan. Dia hanya menoleh dan melihat keluar jendela. Ada juga sarang burung di pohon sycamore, yang baru saja melewati musim dingin di belahan bumi selatan. Ada burung-burung kecil yang mengangkat kepalanya dengan lembut di sarang dan menyambut apa yang ingin dimakan ibunya. Saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Leng Se City. Dia juga pergi ke beberapa negara dengan delegasi. Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki cabang di Chili. Saya tidak tahu apakah dia akan pergi ke cabang setelah itu. Lalu, bagaimana dia bisa muncul di hadapannya? Apakah dia meluangkan waktu untuk melompat ke dalam ruangan setelah bekerja selama 2 hari, atau tiba-tiba muncul di dekatnya saat menghadiri pesta untuk memberikan kejutan? Atau, dengan cara lain, pertemuan yang tidak terduga. Namun, hotelnya tidak dibuka untuk umum dalam beberapa hari terakhir, dan tidak mudah untuk berbaur. Jika Anda ingin berbicara langsung di sana, itu bukan kejutan. Gu Qingqing ragu-ragu di sini, percakapan antara Lin Zui dan lelaki tua itu terhenti. Lin Zui memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Nona Gu, Gu Qingqing. Gu Qingqing tiba-tiba bereaksi, dan segera memerintahkannya untuk meminta maaf. Maaf, aku baru saja sedikit melamun, maafkan aku. Lin Zui tersenyum, dan lelaki tua di seberangnya tertawa. Dia berkata sambil bercanda, tidak apa-apa, kita sudah selesai bicara. Kau menunggu lama. Dia berbicara dengan cepat dengan Lin Zui dalam bahasa Spanyol, mungkin maksudnya adalah, aku belum pernah melihatmu membawa pacarmu ke sini, orang ini lumayan. Dia bukan pacarku. Lin Zui melirik Gu Qingqing sambil tersenyum. Jika kamu harus mengatakan bahwa dia adalah istri musuhku. 1627 pergi atau pergi, 5. Istri musuh. Itu bukan berarti kita akan berkemah dengan orang yang kita hadapi dalam beberapa hari. Pria tua itu menatap Gu Qingqing dengan terkejut. Ia pikir ia sangat malu ketika mengatakan bahwa ia baru saja melamun. Ya, itu dia. Lin Zui tersenyum. Pria tua itu berkata, dengan cara ini, sebenarnya kita di Amerika Selatan memiliki cara yang lebih sederhana untuk menghadapi musuh. Ia melirik Gu Qingqing, dan ada jejak pembunuhan di matanya. Tidak perlu, laki-laki, tetap harus menggunakan cara laki-laki untuk menghadapinya. Tidak perlu seorang laki-laki untuk menghadapi perempuan.
Lin Zui tersenyum. Selain itu, pria itu tidak bisa dikalahkan dengan cara ini. Dia ingin dia merasakan jatuh ke dasar, selain masalah ekonomi yang paling dia andalkan, dia adalah istrinya. Tenang saja, aku sudah siap. Aku yakin pada akhirnya, bahkan jika Leng Xicheng ingin menyelamatkannya, orang di sekitarku ini tidak akan mau. Keduanya melirik satu sama lain lagi, dan juga melihat Gu Qingqing di sisi berlawanan, dan tersenyum dengan tulus pada satu sama lain. Tidak lama kemudian, setelah selesai, lelaki tua itu masih ingin mengajak keduanya makan malam. Lin Zui menolak dan bangkit untuk pergi. Gu Qingqing juga bangkit dan keluar dari kamar. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Zui bertanya kepadanya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk makan malam nanti. Kita harus melakukan konstruksi. Gu Qingqing mengangguk. Ia mengira Lin Zui mengatakan bahwa jadwalnya akan lebih padat di masa depan, dan ia berencana untuk mempersiapkan pekerjaan selanjutnya. Tetapi ternyata Lin Zui membawa kembali ke hotel. Tidak tepat untuk kembali ke hotel. Bisa dikatakan, ia berhenti di sebelah hotel mereka, yaitu hotel di Leng Xicheng. Gu Qingqing merasa agak aneh. Ketika menoleh untuk melihatnya, Lin Zui hanya tersenyum. Kamu naik pesawat begitu lama, seharusnya kamu sangat ingin bertemu dengannya, kan? Pergilah, tapi hanya bisa bertahan waktu 10 menit dan harus kembali setelah itu. Gu Qingqing juga tidak menyangka bahwa Lin Zui akan memikirkan pemikirannya dan tiba-tiba sedikit terkejut. Dia memandang Lin Zui dan hanya tersenyum. Jika aku tidak mengizinkanmu pergi, aku khawatir kamu akan lebih memikirkannya, kan? Gu Qingqing juga merasa malu. Maaf, saya benar-benar tidak mengerti bahasa Spanyol. Tidak apa-apa. Dia mengangkat pergelangan tangannya, sekarang masih ada 59 menit lagi, jadi dia menahannya lagi. Gu Qingqing segera melompat dari mobil dan segera berjalan ke pintu hotel. Namun, sesaat kemudian, dia kembali dengan ekspresi terkejut. Hotel di sini memang tidak boleh masuk secara sembarangan. Lin Zui menggelengkan kepalanya. Sangat memalukan. Aku harus menunggu lusa. Ia tahu bahwa Gu Qingqing tidak akan menyerah begitu saja, sehingga ia sengaja membawanya ke hotel dan sepertinya tidak memiliki niat. Benar saja, Gu Qingqing memang sedikit kesal saat ini, tetapi ia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan Lin Zui. Sebaliknya, ia malah berkata, maaf, karena masalah pribadi dan pribadiku telah menunda perjalanan. Pria tua itu jelas ingin meninggalkanmu untuk makan. Sang Xia tidak merasa bersalah. Pria itu, dia harus menjaga prosedurnya saat makan. Tidak ada waktu 2 jam setelah makan. Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika tidak ada kamu, aku akan menuduh dulu pergi. Baiklah, karena kita sudah kembali, kita harus kembali untuk istirahat, dan kita harus segera pergi nanti. Saya harus bangun pagi-pagi untuk pergi ke luar kota besok. Setelah pengungkapan, Lin Zui dengan sengaja bertanya, apakah kamu kembali ingin dan memberitahu Leng Xicheng, jika dia perlumu, kamu bisa masuk, kan? 1628 jika sudah pergi, 6. Lin Zui berkata seperti itu, dan dengan sengaja berkata, namun, jika kamu ingin memberi kejutan pada Leng Xicheng, kamu juga bisa menunggu sampai jamuan makan besok lusa. Selain itu, jika kamu pergi hari ini, meskipun kamu tahu bahwa kamu tidak mudah untuk bertemu, jangan mengerjakan pekerjaan besok-besok, kita harus pergi ke luar kota, lebih baik pergi lebih awal. Meskipun terdengar seperti sedang memikirkan cara untuknya, tapi kata-kata itu terdengar seperti peringatannya. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, tidak perlu, aku akan pergi ke komunitas lusa. Lagi pula, hari ini sudah tiba di sini. Selain itu, dia masih berpikir bahwa karena dia sudah datang dari jauh, dia pasti akan memberikan kejutan. Yah, kalau begitu kita pulang dulu. Lin Zui tersenyum dan mengangguk. Gu Qingqing juga menurunkan jendela mobil. Sopir itu memutar setir dan mobil itu mundur. Ketika baru hendak pergi, Gu Qingqing tiba-tiba menyadari ada beberapa mobil yang datang. Mobil pertama, jendela mobil setengah terbuka. Dari sudut pandang Gu Qingqing, terlihat jelas 2 orang yang duduk di dalam. Itu adalah Leng Xicheng dan Su Zipei. Gu Qingqing sedikit terkejut. Ia dan Leng Xicheng mungkin hanya berjarak 10 meter sekarang. Mobil Leng Xicheng sedang mundur, dan mobil Leng Xicheng akan segera melaju ke dalam. Jika ia mau, ia hanya perlu menurunkan jendela dan berteriak,
agar ia bisa segera bertemu dengannya. Gu Qingqing benar-benar seperti ini. Ia segera menyamping, menurunkan jendela mobil, dan hendak membuka mulut. Ia hanya melihat Su Zipei yang ada di sebelahnya, bersandar di samping Leng Xicheng, seolah ingin meletakkan kepalanya di bahu Leng Xicheng. Gu Qingqing tercengang. Mobil di sana sudah mulai melaju, dan secara bertahap melaju ke pintu. Mobil di sini juga sedang mundur, dan sudah berada di sisi jalan untuk pergi. Lin Zui segera berkata, "Apa kamu ingin mengejarnya?" Gu Qingqing berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu." Lin Zui jelas sedikit terkejut. "Tapi aku baru saja melihat sepupuku dan Su Zipei, Mereka adalah teman yang sangat baik, dan mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, tidak lebih." Gu Qingqing segera berkata, "Tapi, mereka bukan hanya teman. Bukannya mereka pernah bertunangan sebelumnya?" Begitu Lin Zui selesai berbicara, dia takut Gu Qingqing merasa sedang menghasut gangguan dan segera menjelaskan. "Aku tidak punya maksud lain, hanya sedikit khawatir." "Jangan khawatir, karena aku berencana untuk bersamanya, aku memutuskan untuk mempercayainya." Gu Qingqing berjanji padanya, meskipun ia sendiri bingung, ia tidak akan pernah menunjukkannya di depan orang luar. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir karena khawatir tidak ada gunanya. Jika Leng Xicheng benar-benar menghidupkan kembali cinta lamanya dengan Su Zipei, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain bercerai. "Tapi, kamu percaya dia akan tegas, tapi Su Zipei belum tentu. Bahkan aku juga bisa melihat bahwa dia jelas masih berusaha melawan sepupunya. Jika seorang wanita mati-matian merayu seorang pria, aku pikir kebanyakan pria di dunia akan sulit untuk menahannya. Seharusnya Su Zipei tidak melakukan hal seperti ini, kan?" Gu Qingqing merasa pusing. Bagaimanapun, Su Zipei tetap bangga menjadi gadis kaya. Itu belum tentu. Mungkin dia tidak akan melakukannya sebelumnya, itu karena dia belum mencapai pria yang harus dia tinggalkan dan berjuang mati-matian. "Aku mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, seperti foto itu. Sepupu bilang itu diambil darimu, tapi sebenarnya wanita itu Su Zipei, kan? Aku tidak percaya kau akan melakukan ini." 1629 Jika sudah pergi 7. Sebelum ini, begitu ada skandal, Sang Xia akan menarikmu untuk mengirimkan berita bersama. Bagaimanapun, selalu ada perasaan bahwa Anda adalah tameng mereka. Jika dia benar-benar melakukan segala cara. Lin Zui berkata sambil tersenyum dengan sengaja. Tapi mungkin aku terlalu meremehkan. Lagi pula, jika mereka benar-benar menginginkan sesuatu, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang, kan? Gu Qingqing sedikit meremehkannya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan benar, dan sekarang dia hanya bergantung pada keduanya. Yang pertama adalah percaya bahwa Leng Xicheng tidak akan menipunya, dan yang lainnya adalah bahwa Su Zipei tidak akan menurunkan kerugiannya sendiri dan melakukan sesuatu yang terbalik. Tapi bagaimana jika Su Zipei terbalik? Selain itu, hingga saat ini, evaluasi Leng Xicheng terhadap Su Zipei masih sangat bagus, dan terakhir kali ia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Siapa yang tahu, jika Su Zipei benar-benar terbalik, apakah dia memegangnya? Melihat mobil akan segera masuk, Lin Zui dengan ramah terus mengingatkan. "Apakah kamu benar-benar tidak pergi mencarinya?" Gu Qingqing baru bereaksi. Ketika ia mendongak, mobil Leng Xicheng melaju menuju hotel, berbelok, dan perlahan menjauh. Bahkan jika dia berteriak saat ini, dia mungkin tidak bisa mendengarnya. Dia sedikit melankolis dan kembali ke mobil. Meski ekspresinya sedikit goyah, dia tetap tidak berbicara. Sampai dia kembali ke kamar hotel dan baru saja menutup pintu kamar, wajahnya yang baru saja tenang tiba-tiba menjadi suram. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Leng Xicheng. "Xicheng." Leng Xicheng melihat selai. Pada saat ini, seharusnya sekitar jam 6 pagi di negara Tiongkok. Ia sedikit terkejut. "Kenapa kamu meneleponku saat ini?" Gu Qingqing berkata dengan santai. "Apakah tidak boleh pukul saat ini?" "Tidak, hanya saja agak aneh." Leng Xicheng tentu saja senang menerima telepon darinya. Ketika dia sedang berbicara, dia mendengar suara Su Zipei di sebelahnya. "Xicheng, aku masuk dulu, terima kasih." Leng Xicheng menjawab dengan lembut. Gu Qingqing segera bertanya, "Kak Zipei?" Dia berterima kasih. "Oh, mobil yang dia duduki bernyanyi, jadi dia kembali bersamaku." Leng Xicheng berkata dengan santai, dia langsung tenang.
Dia hanya mengatakan bahwa dirinya naik turun seperti ini. Sebenarnya, tidak ada orang lain yang sama sekali. Dia hanya berpikir sembarangan. Begitu suasana hatinya menjadi tenang, suaranya pun menjadi ringan. Sepertinya pekerjaan di belakangan ini sangat sibuk. Ada banyak hiburan masuk dan keluar. Leng Xicheng sedikit mengusap pelipisnya yang agak bengkak. Ya, setiap kali pergi ke kota, ia harus mulai bekerja. Gu Qingqing bertanya lagi, sesibuk apa? Jadi, kau mau ke pesta besok lusa? Tentu saja, ini adalah proyek yang harus diikuti sepanjang waktu. Begitu Leng Xicheng selesai berbicara, tiba-tiba ia merasa agak aneh. Petik 2. Bagaimana kamu tahu aku akan menghadiri perjamuan? Aku ingat, aku tidak bilang padamu tentang pesta, kan? Gu Qingqing hampir saja kehilangan kata-kata, ia segera menjelaskan, bukankah kamu bilang, setiap kali kamu pergi ke kota, kedutaan lokal akan mengatur acara dan komunikasi. Selain itu, kenapa kamu begitu peduli dengan jadwalku 2 hari ini? Leng Xicheng sedikit mengernyit dan sedikit bingung. Gu Qingqing tiba-tiba teringat. Aku hanya peduli padamu. Siapa yang tahu ada bunga pembohong di sini untuk merayumu? Jadi, kenapa aku merasa kau seperti berada di sini? 1630 pergi, 8. Gu Qingqing benar-benar terkejut kali ini. Ia segera berkata, bagaimana mungkin, aku dan kamu dipisahkan oleh lautan Pasifik? Bahkan jika aku ingin pergi mencarimu, aku tidak akan melihatnya, kan? Leng Xicheng ingat bahwa dirinya tiba-tiba menghilang kemarin, jadi dia tidak mudah tertipu. Jika awalnya dia hanya asal bicara, sekarang dia benar-benar sedikit curiga, jadi. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Aku tidak bisa membenarkan, aku hanya merasa kamu sangat lucu. Suara Gu Qingqing sedikit berantakan, dia tidak berani berbicara lebih banyak, dan langsung mengarangnya. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku akan terus bekerja, sampai jumpa. Setelah itu dia langsung menutup telepon. Leng Xicheng memegang telepon di sini untuk waktu yang lama dan tidak bereaksi. Setelah waktu yang lama, ia menelepon He Yumeng lagi. Apa kabar Nyonya? He Yumeng masih sibuk di luar kota dan menjawab. Tuan Leng, saya bekerja di luar kota dan sudah terpisah dari istri saya selama beberapa hari. Berpisah berapa hari? Leng Xicheng sedikit mengernyit, bukankah aku menyuruhmu untuk menjaganya? Ini adalah transfer personel perusahaan, aku juga tidak bisa menolaknya secara langsung. Leng Xicheng tiba-tiba teringat sesuatu. Di mana Lin Zui? Lin Zui. He Yumeng merasa sangat aneh, bukankah dia pergi ke Amerika Selatan 2 hari yang lalu? Leng Xicheng mengerutkan kening lebih dalam. Dia tidak datang. Dia juga baru tahu ketika dia tiba di Amerika Selatan, tidak ada Lin Zui di grup ini, dan dia sama sekali tidak datang ke Amerika Selatan. Tapi tidak benar, hari itu kami secara pribadi mengantarkan Direktur Lin ke bandara. Beberapa hari ini dia tidak ada. Kata-kata He Yumeng membuat Leng Xicheng semakin bingung. Mungkin Lin Zui benar-benar tidak diundang ke grup, dan dia datang ke Amerika Selatan dengan cara lain. Tapi apa yang terjadi dengan sikap Gu Qingqing? Keraguannya dengan cepat dipatahkan setelah melihat Lin Zui keesokan harinya. Mereka pergi ke luar kota untuk menghadiri pertemuan meja bundar, dan Lin Zui juga kebetulan muncul. Tentu saja, dia sudah tahu Leng Xicheng akan ada di sana dan menyuruh Gu Qingqing bersiap di belakang. Level Lin Zui tidak dapat menghadiri pertemuan, jadi dia dan Leng Xicheng hanya bertemu dari pertemuan selama istirahat. Leng Xicheng sedikit terkejut melihatnya, tetapi Lin Zui tersenyum karena ketakutan dan pergi jauh dengan mitra lainnya. Benar juga, dia tidak diundang ke delegasi, tetapi bukan berarti dia tidak bisa datang sendiri. Ini adalah kesempatan emas, dan ada kebijakan miring untuk menandatangani kontrak di sini. Tidak sulit untuk mendapatkan kondisi preferensial sesuai dengan kemampuan Lin Zui. Karena dia ada di sini, Gu Qingqing tidak mungkin mengikuti. Gu Qingqing berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Gu Qingqing juga sudah menyelesaikan pekerjaannya. Lin Zui juga dengan sengaja tersenyum dan berkata, Leng Xicheng sedang rapat di dalam. Apakah kamu ingin ikut? Dia menelepon kemarin dan merasa percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu, aku ingin memberi kejutan besok. Dan kita harus bertemu negosiator berikutnya, bukan? Kita tidak punya waktu untuk membuangnya. Meskipun Lin Zui bertanya-tanya bagaimana Gu Qingqing dibujuk oleh Leng Xicheng, tapi karena ia tidak percaya pada kejahatan,
maka ia pasti akan memberikan jamuan yang tak terlupakan seumur hidup. Dia tersenyum dan mengangguk. Oke, kita pergi dulu. Namun, apakah Anda tahu bagaimana caranya muncul di depan Leng Xicheng besok? Gu Qingqing tampak bingung. Pesta itu, apalagi yang bisa dilakukannya? Tentu saja, ia berdandan dengan cantik dan muncul di depannya, membuatnya terkejut. Lin Zui tersenyum dan berkata, aku punya ide. Selanjutnya bab 1631 jika sudah pergi, 9.